Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer. Jadi di video kali ini kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi yang cukup penting untuk teman-teman guru honorer di seluruh Indonesia terkait proses pendaftaran guru P3K yang hari ini sudah memasuki hari terakhir. Jadi pada video kali ini teman-teman, judul videonya adalah cara mengecek apakah lulus seleksi administrasi atau tidak P3K dan CPNS 2021. Sebelum teman-teman berpikir untuk mengikuti tes kompetensi teknis, kompetensi manajerial, ataupun tes wawancara, tentunya teman-teman harus melalui dulu satu ujian yang sangat penting, yaitu apakah teman-teman lulus seleksi administrasi atau tidak di P3K ataupun di CPNS tahun 2021. Jadi sepertinya teman-teman tidak perlu terlalu memikirkan untuk tes kompetensinya, tetapi pikirkan apakah lulus seleksi administrasi atau tidak. Nah, di sini admin akan berbagi sedikit tentang bagaimana sih sebenarnya cara mengecek apakah kita lulus seleksi administrasi atau tidak. Oke, kita langsung ke videonya saja. Jadi di sini diumumkan di Kementerian Menpan RB bahwa ada 6 tahapan sampai tanggal 15 Agustus teman-teman ya, tahun 2021. Yang pertama itu adalah pengumuman seleksi ASN itu sudah dilaksanakan mulai dari 30 Juni sampai dengan 14 Juli 2021. Kemudian ada pendaftaran seleksi ASN itu mulai dari 30 Juni sampai dengan 26 Juli 2021. Kemudian pengumuman hasil seleksi administrasi itu dimulai dari tanggal 2 sampai dengan 3 Agustus tahun 2021. Jadi teman-teman, disinilah teman-teman akan deg-degan menunggu pengumuman teman-teman di seleksi administrasi, yaitu di bulan depan ya. Sekarang kan sudah bulan Juli, bulan depan itu di tanggal 2 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021 itu akan ada pengumuman hasil seleksi administrasi untuk P3K guru dan CPNS tahun 2021. Kemudian ketika teman-teman tidak lulus seleksi administrasi, teman-teman di sini ada kesempatan teman-teman untuk melakukan masa sanggah. Itu dimulai 1 hari setelah pengumuman, yaitu pada tanggal 4 Agustus sampai dengan 6 Agustus tahun 2021. Kemudian pihak Kemendikbudristek jawab sanggah pada tanggal 4 sampai dengan 13 Agustus tahun 2021. Kemudian ada pengumuman pasca sanggah itu tanggal 15 Agustus tahun 2021. Jadi ini adalah rangkaian kegiatan selama proses seleksi guru P3K dan CPNS tahun 2021. Seperti itu teman-teman ya. Oke, sekarang kita lanjut ke informasi utamanya, bagaimana cara mengecek apakah lulus seleksi administrasi atau tidak. Pastinya kita akan mengacu di portal SSCASN. Jadi teman-teman silahkan kunjungi portal SSCASN. Setelah itu teman-teman klik login ya, di sebelah kanan atas teman-teman klik login. Nah, di sini teman-teman kita sudah masuk di login pendaftaran SSCASN. Itu seperti biasa, tentunya teman-teman memasukkan NIK dan password yang dibuat pada saat melakukan proses pendaftaran di P3K guru ataupun di CPNS. Jadi teman-teman masukkan nicknya, kemudian masukkan password. Setelah itu teman-teman klik menu masuk, maka secara otomatis kita akan diarahkan ke menu resume. Nah, di menu resume itu kan itu di tempat kita untuk mencetak kartu informasi akun dan tentunya cetak kartu pendaftaran CASN. Nah, di bawahnya ini cetak kartu pendaftaran CASN. Ketika tanggal 2 Agustus nanti, maka akan muncul menu pengumuman hasil seleksi administrasi. Nah, tampilannya akan seperti ini teman-teman ya. Jadi admin perlihatkan contoh tampilan ketika pengumuman sudah keluar. Nah, di sini tampilannya seperti ini. Ketika kita masuk di menu resume, teman-teman silakan scroll di paling bawah. Nah, di sini akan muncul cetak kartu informasi akun dan tentunya cetak kartu CPNS. Nah, di sini akan muncul pengumuman untuk seleksi
administrasi berkas. Di sini muncul keterangan Anda diwajibkan selamat Anda lulus tahap administrasi berkas. Nah, di sini kalau muncul keterangan selamat Anda lulus tahap administrasi berkas, berarti teman-teman guru honor itu berarti lolos seleksi administrasi. Maka akan muncul lagi sebuah barisan tulisan akan tertulis di sini Anda diwajibkan mengikuti ujian SKD. Bila tidak mengikuti, maka Anda akan dianggap tidak lulus. Silakan klik tombol di bawah ini untuk melakukan pencetakan kartu peserta ujian. Nah, di sini akan ada kartu peserta ujian teman-teman. Yang di atas pada saat kemarin teman-teman melakukan resume itu cuman cetak kartu informasi akun dan cetak kartu pendaftaran. Nah, di sini ketika teman-teman lulus administrasi berkas, maka teman-teman bisa mencetak kartu peserta ujian. Nah, kartu peserta ujian itulah yang akan teman-teman bawa untuk mengikuti proses seleksi CPNS ataupun proses seleksi guru P3K di tahun 2021. Jadi caranya itu mudah sekali teman-teman ya. Pada saat diumumkan nantinya proses seleksi, hasil seleksi administrasi, teman-teman itu sisa klik login saja, masuk di menu resume, kemudian di paling bawah itu akan ada pengumuman apakah teman-teman lulus seleksi administrasi atau tidak lulus seleksi administrasi. Nah, di sini admin akan memperlihatkan sedikit tentang contoh pelamar yang tidak lulus ya di sini. Di sini ada keterangan, ini adalah salah satu contoh hasil seleksi administrasi salah satu pelamar yang tidak lulus seleksi administrasi. Di akunnya itu muncul keterangan, mohon maaf, Anda tidak lulus tahap administrasi karena belum memenuhi persyaratan administrasi instansi yang dilamar. Nah, ketika teman-teman tidak lulus seleksi administrasi, akan ada alasan dari TMS verifikator kenapa teman-teman tidak diluluskan di seleksi administrasi. Ini contohnya penyebabnya sehingga teman-teman tidak lulus seleksi administrasi. Di sini keterangannya surat lamaran tidak sesuai ketentuan. Berarti ini adalah kesalahan dari peserta. Ya, ini kesalahan dari peserta, berarti itu tidak bisa disanggah teman-teman ya, itu tidak disanggah. Dan ketika teman-teman mengajukan sanggah, itu pasti akan ditolak oleh TMS dari verifikator Kemendikbudristek ataupun BKN ataupun Panselnas, seperti itu ya, selaku panitia. Di sini syarat administrasi yang tidak terpenuhi, surat lamaran sesuai format pada website bkdmalangkota.go.id, nah itu tidak sesuai teman-teman ya, makanya teman-teman tidak lolos. Nah, ketika teman-teman merasa bahwa persyaratan yang teman-teman sudah unggah itu sudah benar, maka teman-teman guru honorer bisa mengajukan sanggah. Maka caranya adalah teman-teman perhatikan tombol yang berwarna kuning, di situ ada menu ajukan sanggah. Nah, teman-teman guru honorer silakan klik tombol ajukan sanggah dan langsung melakukan sanggah terhadap hasil seleksi administrasi yang menyebabkan teman-teman tidak lolos verifikasi administrasi P3K tahun 2021. Jadi modelnya nanti pasti akan seperti ini teman-teman ya. Modelnya akan sama seperti ini. Kita klik login, kemudian masuk, scroll ke bawah, maka teman-teman akan mendapatkan menu yang bisa kita lihat untuk mengecek hasil seleksi administrasi apakah lolos atau tidak. Dan ketika tidak lolos, teman-teman akan diberikan alasan oleh TMS verifikator. Ini alasan yang menyebabkan administrasi teman-teman ditolak, dan teman-teman dipersilahkan untuk mengajukan sanggah. Nah, sanggah ini fungsinya agar nantinya teman-teman bisa punya peluang untuk diluluskan kembali di seleksi administrasi, seperti itu ya. Jadi jangan panik. Oke, kita lanjut. Nah, di sini teman-teman ya, salah satu contoh lain tentang kegagalan teman-teman mengikuti seleksi administrasi. Di sini contoh lainnya admin perlihatkan secara jelas ya. Ini modelnya seperti pada saat sekarang teman-teman cetak kartu ujian. Nah, bukan ya. Melakukan resume. Di situ ada cetak kartu informasi akun dan cetak kartu pendaftaran P3K. Ini kebetulan CPNS yang kami cek ya, seperti itu. Di sini mohon maaf Anda tidak lulus tahap administrasi karena belum memenuhi persyaratan administrasi instansi yang dilamar. Alasan TMS dari verifikator adalah tidak melampirkan surat pernyataan. Nah, bagaimana teman-teman ya? Cukup jelas untuk mengecek untuk mengecek bagaimana cara mengecek apakah kita lulus seleksi administrasi atau tidak lulus seleksi administrasi, seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi. Di sini ada beberapa hal yang tidak bisa disanggah. Jadi teman-teman itu jangan asal melakukan sanggah. Nah, di sini ada 4
pengecualian yang tidak boleh kita melakukan sanggah pada saat kita gagal di seleksi administrasi, karena pastinya akan ditolak teman-teman ya. Yang pertama itu adalah berkas teman-teman memang tidak lengkap. Ya, yang pertama itu adalah berkas teman-teman tidak lengkap, kemudian berkas tidak sesuai, kemudian unggahan yang salah, dan kemudian perbedaan kualifikasi pendidikan. Berkas tidak lengkap itu maksudnya ada menu atau ada berkas ketika teman-teman ajukan atau unggah pada saat unggah dokumen itu tidak lengkap sesuai dengan apa yang dipersyaratkan. Jadi ini murni kesalahan dari pelamar. Kemudian berkas tidak sesuai. Nah, di sini teman-teman disuruh mengupload KTP tapi teman-teman mengupload sertifikat tanah. Tentunya itu berkasnya tidak sesuai. Atau teman-teman disuruh mengupload ijazah S1 tapi ternyata teman-teman salah upload, malah mengupload ijazah SD. Maka secara otomatis itu bukan kesalahan dari TMS verifikator, tapi itu adalah murni kesalahan dari teman-teman guru honorer yang salah mengunggah berkas. Bayangkan ya, kalau teman-teman disuruh mengunggah KTP justru mengunggah sertifikat tanah, jelas itu salah ya, seperti itu. Kemudian unggahan yang salah, nah ini yang saya bilang tadi, disuruh mengunggah ijazah S1, yang diunggah adalah ijazah TK atau ijazah SD, otomatis itu bakal digugurkan pada saat pengumuman seleksi administrasi dan dipastikan tidak bisa diajukan di masa sanggah, karena pastinya teman-teman akan sakit hati karena ujung-ujungnya ditolak ya, seperti itu. Kemudian perbedaan kualifikasi pendidikan, ini yang paling penting sekali. Ini mengenai linearitas teman-teman ya. Ini mengenai linearitas. Teman-teman melamar formasi guru kelas SD, tetapi ijazah yang teman-teman punya itu adalah ijazah bahasa Inggris. Berarti itu kan tidak linear. Jadi itu bukan kesalahan dari TMS verifikator, tapi itu adalah murni kesalahan teman-teman sendiri. Seperti itu ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini video informasi saya. Semoga video ini bisa memberikan pencerahan kita tentang proses seleksi P3K tahun 2021, yang mana semua guru honorer tentunya berharap bisa lolos dan bisa diupdate menjadi guru ASN P3K. Karena di Indonesia cuma dua yang diakui ya. Yang pertama PNS dan yang kedua P3K atau guru ASN PPPK. Seperti itu ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dan jika ada persoalan-persoalan, mari kita jadikan kolom komentar sebagai ajang silaturahmi. Jangan malu bertanya sesat di jalan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.